Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aberta dengan NIM 211F10072, kelas A1, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di video kali ini saya akan meresum tentang film I Am Sam, sebuah film drama Amerika pada tahun 2001 yang ditulis dan disutradarai oleh Jesse Nelson dan dibintangi oleh Sean Penn sebagai ayah dengan disabilitas pengembangan, Dakota Fanning sebagai putri inkuisitifnya, dan Michelle Pfeiffer sebagai pengacaranya. Diana Weiss, Loretta Devine, Richard Schiff, dan Laura Dern tampil sebagai pemeran pendukung. Film ini merupakan alur cerita sebuah film I Am Sam pada tahun 2001. Ia merupakan film drama karya sutradara Jesse Nelson yang dirilis pada 2001 lalu. Dan film ini mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya, Sean Penn dinobatkan sebagai Best Actor in a Leading Role pada Academy Award 2002. Ia merupakan single parent yang mengidap retardasi mental di usianya. Ia memiliki anak berusia 7 tahun. Dengan kondisi tersebut, Sam harus membesarkan anak perempuannya yang bernama Lucy, seorang diri, karena ibunya melarikan diri. Ia sangat kewalahan mengurus putrinya, apalagi saat hari pertama Lucy pulang dari rumah sakit. Ia terus menangis. Setelah sampai di rumah, beruntung tetangganya yang bernama Annie selalu membantu Sam mengurus Lucy. Di sini Annie menjelaskan banyak hal dan mengajari Sam cara yang baik untuk membesarkan seorang bayi perempuan. Kemudian, kawan-kawan Sam yang juga mengidap disabilitas, ia sangat menyayangi Lucy. Dan Lucy pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mampu menghadapi ayah yang menderita retardasi mental atau IQ-nya yang di bawah IQ yang 70. Memiliki IQ 70%. Namun, saat Lucy berusia 7 tahun, pihak sekolah khawatir dan meragukan pola pengasuhan Sam selama ini. Mereka pun membawa perkara ini ke pengadilan dan memanggil pihak Departemen Layanan Anak dan Keluarga untuk menangani masalah ini. Hati Sam pun sangat hancur. Ia dipisahkan dari putrinya yang selama ini telah ia besarkan dengan baik. Selanjutnya, sedikit koreksi. Wanita yang melahirkan itu bukan istri sahnya Sam, tetapi wanita tunawisma yang numpang di rumah Sam dan memanfaatkan keterbelakangan mental yang dimiliki oleh Sam. Jadi, tidak juga bisa dipastikan apakah Lucy benar-benar anak Sam bersama wanita tersebut. Berkemungkinan itu adalah anak hasil dari hubungannya dengan lelaki lain. Kemudian, kembali ke permasalahan ini. Video kali ini, film ini bercerita tentang Sam yang memiliki keterbelakangan mental, yang memiliki IQ 70 ke bawah. Tingkat intelijensinya setara dengan anak 7 tahun. Sam seorang pelayan di Starbucks. Dia orang yang ramah dan tidak terima oleh pegawai lainnya saat dia bekerja. Teringat bahwa temannya yang bernama Rebecca akan melahirkan.
Saat perjalanan menuju rumah sakit, dia bertingkah laku seperti anak kecil, yaitu dengan berbicara berulang kali. Sesampainya di rumah sakit, anak yang dilahirkan Rebecca adalah seorang perempuan, dan Sam pun langsung memberikan nama Lucy Diamond Dawson. Anak yang dilahirkan Rebecca adalah anak Sam. Rebecca adalah seorang tunawisma yang menumpang hidup di rumah Sam saat terlihat bahagia atas lahirnya Lucy. Berbeda terbalik dengan Rebecca, malah tidak berbahagia. Dan di saat keluar dari rumah sakit hendak pulang ke rumah, Rebecca pun malah kabur, entah lari kemana, meninggalkan Sam dan anak perempuannya. Dan Sam pun pulang dengan kebingungan menaiki kereta. Sesampainya di rumah, Sam terlihat kewalahan mengasuh Lucy yang terus menangis, hingga di tetangga sebelahnya yang bernama Annie menawarkan bantuan. Dan Annie juga mengajari Sam cara merawat bayi. Pada suatu malam, teman-teman Sam mengunjungi anaknya. Teman-teman Sam juga memiliki keterbelakangan mental seperti Sam. Sam juga membawa Lucy ke tempat kerjanya, namun dia terlihat kewalahan. Dia pun berinisiatif untuk menitipkan Lucy ke Annie tetangganya. Suatu hari, Lucy semakin bertumbuh besar, dan Lucy mempertanyakan mengapa ayah tidak seperti ayah yang lain. Sam pun menjawab. Sam awalnya terdiam dan meminta maaf kepada Lucy. Dan Lucy langsung mengatakan maksud perkataannya adalah ia sangat beruntung memiliki ayah yang bisa diajak bermain di taman. Tiba dia di mana Lucy akan masuk sekolah. Ayah Lucy dan teman-teman ayahnya membeli sepatu, namun uang Sam tidak cukup. Tetapi teman-teman ayahnya pun membantunya. Kemudian setiap malam Sam membacakan dongeng Green Eggs dan Ham karya dari Seuss. Hingga tiba hari pertama kali Lucy masuk sekolah. Dia adalah seorang anak yang pandai dan percaya diri. Teman Lucy pun mengatakan ayah Lucy adalah seorang keterbelakangan mental. Itu membuat Lucy sedih, sampai dipanggilnya oleh kepala sekolah untuk membicarakan perkembangan Lucy. Proses belajar Lucy pun tidak terlalu baik. Ia cenderung tertutup dan tidak mau berusaha. Sam pun terus memotivasi Lucy untuk terus belajar. Dan Sam pun merayakan ulang tahun Lucy dengan mengundang teman-temannya. Namun, perayaan itu pun gagal dikarenakan ada lembaga perlindungan anak yang datang untuk mengkaji pengasuhan Sam dan pemikiran Sam yang terbelakangan seperti anak 7 tahun. Lucy dan teman-temannya berpisah hingga waktu yang tidak bisa ditentukan selama persidangan ini. Ini adalah momen yang sangat berat dan menyedihkan untuk Sam dan Lucy. Selama persidangan, Sam memohon agar tidak bersama dengan Lucy, namun itu tidak gubris. Namun pengadilan pun tidak menggubris atau tidak mendengarkan perkataan Sam, dan Sam pun berdiskusi dengan temannya, menyarankan Sam untuk menemui seseorang pengacara
yang bernama Rita Harrison. Dia adalah seorang pengacara yang tidak pernah kalah dalam persidangan. Kemudian, Sam pun datang ke kantor Rita. Sampainya di sana, Rita pun menolak menjadi pengacara Sam karena gaji Sam tidak bisa membayar jasa Rita. Tetapi Rita pun berjanji untuk menghubungi teman pengacaranya yang lain untuk membantu Sam. Tentu saja, itu hanya akal-akalan Rita saja untuk mengkelabui Sam. Dan suatu hari lagi, Sam pun terus saja menemui Rita. Sam menemui Rita adalah pada saat Rita berkumpul dengan teman pengacara lain. Kemudian Rita mengatakan bahwa akan membela Sam saat pengadilan tersebut, bahkan tanpa membayar sepeser pun, alias gratis. Tentu saja itu membuat Sam bahagia meskipun Rita merasa terpaksa. Kemudian Rita pun menyuruh Sam untuk mencari saksi, dan Sam membawa teman-temannya yang keterbelakangan mental. Menurut Rita, itu tidak membantu persidangan. Sam pun mencari saksi yang lain, yaitu Annie dan bosnya yang di Starbucks. Persidangan pun terus dihadapi Sam, walaupun hal itu sangat menyulitkan Sam. Selesai persidangan, Sam mengunjungi Lucy. Saat waktu telah habis, Lucy mengajak Sam untuk kabur, dan mereka pun berjalan-jalan sampai malam tiba. Dan mereka pun malah ketahuan polisi dan dibawa ke kantor polisi. Sampai Rita datang. Kemudian Rita yang mendengarkan hal itu menyusul Sam di kantor polisi dengan berniat ingin tidak membantu Sam lagi. Namun Lucy memohon agar Rita tetap membantu dan membela ayahnya, karena ide Lucy yang kabur, karena ide itu adalah ide Lucy saat mereka berdua kabur dari kantor. Rita pun selalu membantu Sam. Kemudian Rita pun selalu membantu Sam dalam setiap persidangan dan melatih Sam cara untuk menjawab dengan berbicara di pengadilan nanti. Pada persidangan terakhirnya, Sam disudutkan oleh beberapa statement, dan akhirnya Sam tidak bisa memenangkan persidangan tersebut, dan Sam pun kehabisan akal. Dan Sam membeli sebuah apartemen dekat rumah ibu angkat Lucy. Dan setiap malam Lucy berbolak-balik dari rumah ke rumah Sam. Suatu hari, pada akhirnya ibu angkat Lucy pun menyerahkan kepada Sam karena Sam dan Lucy tidak dapat terpisahkan. Sam pun berbicara kepada ibu angkat Lucy bahwa Lucy menginginkan seorang ibu. Karena itu, Sam dan Randy bersedia beserta suaminya lah yang merawat dan mendidik Lucy hingga besar. Nah, setelah menonton film tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Sam termasuk pada diagnosis keterbelakangan mental hypophrenia, yang termasuk anak retardasi mental tunagrahita yang IQ-nya
70 ke bawah dan tingkat intelijensi setara dengan anak 7 tahun, dan kemudian mereka pun hidup dengan bahagia. Sekian dari video resume saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.